teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kali ini saya berhadapan dengan sebuah bahan bonsai Santiki. Ya, ini adalah bahan bonsai yang telah dihidupkan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga cabang ranting sudah bisa dilihat di sini. Banyak sekali yang sudah mengalami pembesaran. Ya. Kalau dibandingkan dengan anatomi pertumbuhannya, bisa saya katakan sudah banyak yang seimbang. Ya, bisa dilihat ini besar sekali. Karena setelah lama dalam masa pembesaran dan menghidupkan atau menyuburkan, pohon ini kebersihannya kurang kerawat. Nanti akan kita bersihkan. Nah, sebelumnya saya menginformasikan bahwa pohon Santiki mempunyai perlakuan awal yang sangat berbeda dengan perlakuan saat dia sudah mulai di finishing. Jadi pada awalnya kita mendapatkan bahan dari alam, kebanyakan tidak disertakan akar, kecuali pohon tersebut tumbuh di batu. Apabila pohon tersebut tumbuh di batu, batunya diambil sekalian, maka masih ada akar yang ada di dalam batu. Jadi itu lebih aman. Tetapi kalau seperti ini, tidak dengan batunya, biasanya kita mendapatkan potongan di pangkal akar. Jadi kita harus menumbuhkan atau menghidupkan dulu sebelum pohon ini memang siap untuk dijadikan bahan bonsai. Jadi proses pembuatan bahan bonsai Santiki sebelum di finishing adalah proses menghidupkan bahannya dari awal, dari alam sampai ke tahap yang kali ini. Biasanya memakan waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga dia sudah tadi sudah kita periksa, akarnya sangat bagus sekali, sudah tumbuh dengan bagus. Dalam masa pertumbuhan dari 0 sampai 6 bulan atau 1 tahun, kita tidak memberikan pupuk sama sekali. Kita hanya memberikan kesempatan media untuk tumbuh. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan media yang cocok buat dia. Kalau Santiki pasir malang saja sudah cukup, tidak dicampur apa-apa. Ya, jadi selama itu masanya belum diperlukan untuk pemupukan. Oke teman-teman, karena ini memang sudah disiapkan, sudah kita pilih cabang ranting, sudah kita pruning, sudah kita kurangi banyak, sehingga semuanya kelihatan. Nah, ini saya dalam konten kali ini akan mengawali sebuah proses desain dari membuat bonsai. Seperti kita tahu bersama, ini adalah awal yang penting sekali pada dalam tahap proses desainnya. Jadi di awal ini kita sudah menentukan kurang lebih 70% hasil dari desain sudah harus diketahui. Lewat apa? Lewat nanti menentukan posisi, kemudian menentukan gerak batang dan mahkota, kemudian menentukan cabang ranting yang diperlukan. Disitulah awal dari semua proses desain kita mulai. Sebenarnya apabila kita sudah selesai proses awal ini, kita sudah menyelesaikan 70% dari proses desainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses selanjutnya adalah proses pertumbuhan. Jadi apa-apa nanti yang sudah tersisa, apa-apa nanti yang sudah terpilih, itu yang akan kita olah pertumbuhannya sampai menjadi kematangan. Oke, sebelumnya saya ingin membersihkan dulu pohon ini nanti supaya enak dilihat, dan sekaligus membersihkan dari jamur-jamur dan lain-lain. Bahannya cukup unik, bahannya cukup menantang. Ya, jadi dari mana nanti sudut pandang ini saya tentukan, kita akan ikuti prosesnya bersama. Saya harus menentukan dulu posisi yang terbaik buat pohon ini, posisi yang bisa menampilkan segala potensi terbaik dari pohon ini, posisi yang bisa menampilkan
awal kehidupan sampai nanti akhir kehidupan di ujung mahkota. Inilah posisi yang saya inginkan. Ya, dengan posisi seperti ini saya harus banyak mengurangi beberapa cabang yang tadinya bahkan sudah dibesarkan. Ya, jalur kehidupannya sudah jelas. Ada kehidupan akar di sini, kemudian dipresentasikan sebagai sumber kehidupan dengan gerak batang yang sangat luar biasa ini, melintir. Kemudian ada kerusakan juga yang menambah kesan tua pada pohon ini. Sampai ketemu di badan sini, dia bergerak ke atas dan nantinya akan saya arahkan jalur kehidupannya atau gerak batangnya menuju ke sebelah sini. Ya, jadi ini adalah gerak batang yang diawali dari pertumbuhan akar tadi, kemudian ada sedikit drama di sini, kerusakan dan naik, terus kemudian muter ke arah sebelah sini. Inilah gerak dasar yang saya temukan pada pohon ini. Kemudian setelah gerak dasar ini ditemukan, apa-apa yang harus dikurangi? Ya, termasuk ini. Ini ada satu cabang yang besar yang tumbuhnya ke atas. Jadi setelah saya menentukan letak mahkota berada di sini, maka apa-apa yang tumbuh di atas mahkota ini akan saya kurangi atau saya arahkan hidupnya ke bawah, di bawah pertumbuhan mahkota. Jadi seperti ini, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Terpaksa kita nanti akan potong dan kita buat kayu kering. Kemudian yang lain, kita bisa membaca kekuatan tumbuhnya setelah menentukan gerak batangnya. Ya, kekuatan tumbuh yang ada pada pohon ini, satu adalah ini kekuatan tumbuh utama yang menuju nanti mahkota utama. Yang kedua yang ada di belakang sini. Ya, ini adalah kekuatan tumbuh kedua. Nantinya akan saya bangun mahkota di belakang sana. Ini bisa dilihat ya. Ini kekuatan tumbuh yang kedua. Kekuatan tumbuh berikutnya berada di belakang. Tidak masalah, ini nanti tetap akan kita pakai meskipun dia tumbuhnya lebih atas daripada gerak batang utama, tetapi nanti arah atau pertumbuhannya akan saya arahkan ke bawah. Sehingga perdaunannya akan berada di bawah kumpulan mahkota utama. Termasuk yang ke belakang ini. Nanti akan kita arahkan dia tumbuhnya di bawah. Ini jalurnya bagus sekali sebagai background. Jadi ini adalah kekuatan tumbuh ketiga yang akan saya bangun mahkota tipis di sebelah sini dengan pengikut 1 dan 2. Apabila ada kekuatan tumbuh lagi seperti ini, yang sebenarnya ini mengikuti dari kekuatan tumbuh yang ini, kita boleh munculkan lagi semi mahkota di sebelah sini karena memang kekuatan tumbuhnya besar. Ini tadi kekuatan tumbuh yang kedua. Ya, ini akan dibangun mahkota.
Nanti akan kita koreksi. Nah, ini ada cabang lagi menuju ke belakang. Kita bangun lagi sekelompok perdaunan di sebelah sini. Nah, itulah konsep tropis. Jadi memanfaatkan kekuatan tumbuh, membaca kekuatan tumbuh, kemudian untuk memanfaatkan atau mengeksplor menjadi kelompok-kelompok tumbuh. Kelompok-kelompok tumbuh itu apa? Yaitu kelompok tajuk. Ada satu cabang yang menurut saya mengganggu penampilannya adalah ini. Ya. Ini akan mengganggu pandangan kita ke belakang karena pohon ini banyak juga konsentrasi tumbuhnya di belakang. Nah, jadi ini dia mempunyai pola atau formasi pertumbuhan diagonal. Yang pertumbuhan utama berada di sebelah sini, yang pertumbuhan kedua berada di sebelah sana. Jadi tidak depan belakang tetapi diagonal. Diagonal depan dan diagonal belakang. Artinya ini garis diagonal, dia menuju ke sana. Tidak masalah, justru itu pertumbuhan yang atraktif, artinya tidak biasa, sesuai dengan pertumbuhan ataupun kekuatan tumbuh yang ada. Nanti kita maksimalkan dengan demikian apa yang harus saya lakukan, kreativitas apa yang ingin saya bangun pada bahan yang seperti ini, bahan yang mempunyai pola tumbuh seperti ini. Saya sudah tidak mengharapkan lagi, oh di sini kalau ada bagus sekali, tidak. Ya, jadi bonsai pada dasarnya nantinya setelah dipresentasikan yang keluar adalah kreativitas si pembuatnya. Kreativitas si pembuatnya bagaimana mengolah bahan, bagaimana membuat desain sebuah bahan dengan kondisi bahan yang ada. Jadi kita tidak mereka-reka. Kalau di sini ada, kalaupun ada nanti tumbuhkan dulu 20 tahun lagi sehingga seimbang, tidak seperti itu. Ya, apa yang ada kita maksimalkan. Tanpa ini, tanpa itu, bagaimana kita bisa membuat dia bagus. Adanya ini, bagaimana kita bisa membuat dia bagus. Udah itu aja. Ya, jadi tidak perlu berlama-lama untuk berandai-andai sehingga di sini diinginkan cabang gede, kita tumbuhkan lagi 10 tahun, 20 tahun. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Ini akan saya eksekusi tadi cabang yang ini, kemudian yang di tengah ini bagaimana nanti kita buat keringan dulu. Ya, apakah keringan masih mengganggu? Kalau tidak mengganggu kita teruskan, kalau mengganggu kita hilangkan. Nah, ini sudah kita hilangkan tadi kelompok daun yang di sini menjadi keringan nanti. Sekarang kita bisa melihat gerak dasar dari pohon ini semakin tegas, semakin jelas. Dari pergerakan yang sangat dramatis ini, kemudian seolah-olah dia mempunyai pertumbuhan yang sehat ataupun bagus dan mempunyai arah tumbuh yang kuat ke arah kiri. Karena apa? Karena di sini ada kerusakan. Nah, inilah presentasi drama alam. Saya sudah tidak mau mendeskripsikan bagaimana kehebatan pertumbuhan yang di sebelah sini. Tetapi gerak dasar ini kenapa dia menuju ke arah sebelah sana? Karena ada kerusakan di sebelah sini. Itulah yang sebenarnya presentasi utama yang ditampilkan dari gerak dasar ini. Presentasi yang sungguh luar biasa. Sebuah drama kehidupan dari pohon yang sangat ekstrim ini.
Nah, ini sementara dua ini yang saya eliminir atau kita buat kayu kering gini. Jadi agar tidak mengganggu pertumbuhan agar tidak mengganggu apa namanya ini kekuatan tumbuh yang ada yang sudah ditentukan. Dari sini jelas apa maksudnya saya membuat cabang yang tadi hidup menjadi kayu kering. Ya, ada alasannya. Seperti sebuah presentasi gerak batang terutama itu semua beralasan. Ya, kenapa dia sampai tumbuhnya ekstrim ataupun kehidupannya ekstrim? Karena kehidupan dia memang ditampilkan dari awal tumbuhnya sudah sangat ekstrim. Kemudian kenapa ini kok berbelok ke kiri? Karena di sini ada kerusakan alam. Ya, bayangin kalau di sini utuh, ya ini akan terlihat sangat bagus. Pohon ini bergerak ke arah sana, bagus secara rupanya, tetapi secara rasanya kurang enak juga dilihat kalau ini pertumbuhannya mulus kemudian bisa belok. Mestinya kalau mulus-mulus saja ya dia ke atas, tidak berbelok seperti ini. Ya, karena di sini ditampilkan sebuah kerusakan, maka ada alasan batang utama ini dia berbelok ke kiri. Nah, itulah penampilan drama. Apa yang terlihat di sini adalah keindahan rasa. Ya, rupanya jelek, mungkin di sini ada keringan jelek, tetapi rasanya lebih make sense, lebih masuk akal untuk dipresentasikan. Ya, ini ditambah ada sedikit keringan di atasnya, menyimpulkan bahwa ada permasalahan atau ada gangguan alam di bagian atas sehingga gerak batangnya turun ke bawah. Nah, selanjutnya ada sedikit lagi di sini bisa dilihat teman-teman. Ini ada pertumbuhan yang sangat besar sekali, ya. Bahkan nanti saya rencanakan menjadi satu kelompok tumbuh di sebelah sini. Tetapi dia pertumbuhannya lebih atas daripada terusan gerak batang ini. Ya, tidak masalah. Nanti yang akan terjadi adalah saya akan mengangkat terusan gerak batang ini sehingga mahkota akan sedikit terangkat di sebelah sini. Apabila mahkota ini bisa agak di atas sebelah sini, ini nanti diusahakan mahkota yang sini akan letaknya lebih rendah daripada mahkota utama. Ada pertumbuhan yang sangat janggal menurut saya. Sekali lagi ini adalah keindahan rasa, teman-teman. Jadi di sini sangat janggal, artinya tidak mungkin dong tidak ada pertumbuhan di sebelah sini, sedangkan di sini tidak ada yang menghalangi matahari. Dia mendapatkan matahari yang cukup. Tetapi kenapa kok tumbuhnya justru ke bawah? Nah, untuk menghindari pertanyaan tersebut, ini saya lakukan dengan cara mengupas kulit kambium yang bagian atas. Nah, kebetulan ini juga sudah mati. Nah, ini mati. Tetapi akan saya kupas sehingga memperlihatkan memang kayu kering yang mati. Jadi dengan mengupas kambium yang di bagian atas ini, sudah tidak ada lagi pertanyaan ataupun sudah tidak ada lagi alasan untuk tunas bisa tumbuh di sebelah sini. Nah, ini detail-detail ataupun upaya-upaya kecil seperti ini akan menambah indahnya dari presentasi pohon kita. Artinya ini sajian sesuatu yang masuk akal, pertumbuhan yang masuk akal. Ini juga, ya kebetulan ini juga mati. Kita kupas saja supaya lebih terlihat kalau memang bagian punggungnya adalah kayu kering. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan. Ini tadi barusan saya memasang kawat untuk mengarahkan terusan gerak batang ini sedikit ke atas.
Jadi ini saya angkat ke atas. Nantinya masih sedikit lagi diangkat ke atas, tapi tidak bisa langsung, mesti bertahap. Tadi udah maksimal ini bendingnya. Kemudian saya tetap masih mempertahankan ujung dari terusan cabang ini untuk dijadikan lebih besar lagi. Jadi saya menginginkan di sini pertumbuhannya kurang lebih seibu jari saya ini, sehingga terusan gerak batangnya akan jelas kemari. Ya, ini adalah terusan yang kedua. Nantinya akan membedakan besarnya terusan yang utama dan terusan yang kedua ini. Di sini akan dibangun semi mahkota untuk apa namanya, membantu penampilan dari kekuatan mahkota utama ini. Selanjutnya ini saya akan memilih atau memotong beberapa pertumbuhan yang sudah cukup besar. Jadi ini tetap nantinya kita akan gunakan, tetapi pertumbuhannya akan di bawah. Nah, pertumbuhannya akan di bawah sini. Nah, dengan demikian posisi ini nantinya akan diharapkan lebih atas daripada mahkota yang di belakang sini. Kita tarik turun lagi nanti di sini, sehingga mempunyai pertumbuhan yang agak turun. Nah, ini akan menjadi kumpulan mahkota pada kekuatan tumbuh yang di belakang sini. Akan kita tarik turun nanti. Ini juga nanti akan ditarik turun untuk dimunculkan semi mahkota lagi di sini. Inilah teman-teman pola pikir membuat bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Nah, jadi setelah tadi posisi ditentukan, kita membaca kekuatan tumbuh. Jadi kita tidak berpikir membuat pola pohon yang satu mahkota, satu terus yang lain cabang-cabang kiri kanan dan lain-lain. Kita berpikir cabang mau tumbuh di mana aja, kita manfaatkan sebagai kekuatan tumbuh. Kita olah menjadi kelompok pertumbuhan. Kelompok pertumbuhan yang bagaimana? Kelompok pertumbuhan yang sesuai dengan karakter jenis pohonnya. Kemudian memperhatikan juga sinar matahari. Nah, itu yang lebih penting. Maka dengan memperhatikan dua aspek tersebut, kita akan nantinya mendapatkan hasil yang natural. Seperti perantingan pohon layaknya pohon tropis di alam.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi apa yang saya dapatkan pada proses hari ini kebetulan sudah sampai pada pembentukan kerangka tajuk. Jadi sudah ada ini kerangkanya. Ini akan jadi mahkota, ini mahkota, ini mahkota ya. Pohon ini mempunyai penataan atau desain yang unik sekali, membuka gerakan batang ke atas, kemudian kosong di bawah dan memperlihatkan pertumbuhan di belakang bagian bawah. Ya, jadi ini pertumbuhan di belakang bagian bawah ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat indah apabila kita bisa melihat atau menembus sampai ke belakang, pandangannya sampai ke belakang, jadi dimensinya bagus. Ini mahkota sudah agak ke atas, tinggal diperbesar lagi. Kemudian yang di sini juga sudah kita arahkan turun ke bawah, sehingga nanti hanya merupakan seperti background di belakang aliran gerak batang ini. Jadi nanti ini ada perdaunan tipis-tipis di belakang pergerakan batang yang menuju ke mahkota, sehingga kekosongan ini akan diisi dengan transisi daun yang samar-samar di belakangnya. Nah, inilah bagaimana kita dari awal dalam proses membuat desain sebuah bonsai, dari tahap apapun, dimulai dari kondisi pohon yang apapun, mulai dari bahan yang belum jadi, baru didongkel, ataupun baru diambil dari budidaya, ataupun dari bahan yang memang sudah ada dasarannya, sudah jadi, bahkan dari bahan yang sudah jadi. Apapun itu tetap kita mulai dari membuat ataupun konsen dulu kepada gerak batangnya dulu. Jadi itu yang diperbaiki dulu. Apabila gerak batangnya sudah oke, kemudian yang lain nanti bisa mengikuti. Karena memang pada dasarnya gerak batang ini adalah badan dari sebuah pohon. Badan harus berdiri dengan baik dulu, kemudian yang lain nanti mengikuti.
Ya, itu yang sering saya lakukan, baik itu dalam kondisi pohon yang belum jadi ataupun yang pohon yang sudah jadi. Tetap kita koreksi, mulai dari gerak batang, kemudian cabangnya, sampai pada akhirnya nanti penataan tajuk ataupun penataan perantingan. Oke, saya pikir dulu pertemuan kita kali ini. Semoga saya tetap dapat terus mengupdate pohon ini untuk proses selanjutnya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.